Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, semua baik ya. Puji nama Tuhan juga Mas Ardi ditolong oleh Tuhan, kesaksian yang luar biasa, mujizat terjadi. Saya pikir Tuhan Allah yang sangat baik. Amin. Hari ini tadi saya bersisir saudara yang ngaca. Saya lihat wajah saya, rambut saya, wah saya kok jadi kayak Tante Flora ya. Tante, oh ya masih kalah kurang tinggi ya. Ya kurang panjang. Ya saudara, saya bukan bermaksud mau menyaingin Tante. Karena saya bulan ini mau menikahkan anak kami, jadi terpaksa saya panjangkan. Kalau enggak saya maunya deket-deket sama suami saya rada pendek-pendek begitu. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Langsung saja kita akan membaca satu ayat yang tertulis di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku, ini adalah nasihat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Mengapa Rasul Paulus menasehatkan yang seperti ini? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa Tuhan nasihatkan hal ini kepada sidang jemaat yang ada di Efesus? Kalau kita belajar tentang sedikit sejarah dari kota Efesus. Kota Efesus itu adalah suatu kota pusat perdagangan. Kalau pusat perdagangan begitu kan biasanya maju. Ya, rame, maju, berkembang. Lalu selain itu, kota itu adalah tempat penyembahan Dewi Artemis. Saya tidak akan kasih contoh itu bagaimana dengan penyembahan Dewi Artemis itu. Pokoknya hubungannya tuh pembelaan kepada wanita. Sepertinya seperti itu. Nanti saudara boleh cari di Google, ya itu Artemis itu apa. Lalu punya budaya paganisme, yaitu kepercayaan agama-agama kuno. Yang itu semua bertentangan dengan kekristenan, dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga praktek magic. Ya, semua ini hampir tidak baik selain pusat perdagangan. Nah, mungkin dengan kondisi yang seperti itu, tentunya jemaat yang ada di sana perlu kekuatan di dalam Tuhan. Kalau tidak, mereka bisa hanyut, mereka bisa hilang kepada kepercayaan-kepercayaan kuno, kepada penyembahan-penyembahan yang bertentangan dengan Tuhan. Makanya itu dinasihatkan untuk jemaat di Efesus. Nah, secara umum saudara, sore hari ini saudara mendengarkan ayat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini pun perlu kita dengar. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia itu gampang lemah. Iya Pak ya? Manusia itu gampang lemah. Satu ayat yang tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-19 itu dikatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini membuktikan bahwa manusia lemah. Maunya lakukan yang baik. Maunya melakukan yang benar. Maunya melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi justru yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang dilakukan justru yang tidak benar. Ini sudah membuktikan
bahwa manusia itu pada dasarnya gampang lemah. Ya, Saudara. Nah, sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya harap saudara masih bertahan meskipun promosi pada sore hari ini Zomin menyediakan makanan. Ya, mari kita tetap concern dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ya, saya akan sampaikan dalam hal apakah kita harus kuat. Ya, dalam hal apakah kita harus kuat. Yang pertama dalam hal prinsip. Prinsip saudara harus kuat. Tentunya ini prinsip yang baik ya, saudara. Prinsip yang baik, karena ada prinsip yang tidak baik. Misalnya aja demikian. Aduh, ini sifatnya kok kayak begini ya. Misalnya aja gampang marah. Oh, aku itu dari dulu ya begini ini. Ini prinsip yang tidak baik, tidak mau berubah. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan Yesus, saudara. Ya toh? Hanya Tuhan Yesus. Kalau kita itu harus mengalami perubahan. Wong badan saja berubah. Saya lihat foto-foto lama, oh ternyata saya dulu bisa kurus. Kok sekarang jadi gemuk ya? Ibu gembala tadi bilang begini, loh Cik, kelihatannya kurus. Apanya ini justru tergemuk ini. Ini justru tergemuk. Mau menikahkan anak malah enggak bisa kurus ya. Sebenarnya enggak stres sih, tapi ya enggak tahu. Saya ini makan sedikit aja jadi daging. Katanya Elis, ya puji Tuhan. Katanya Elis nafas saja jadi daging itu ya saya ini. Ya saudara, saya juga heran nih baju pesta buat saya tuh jahitkan di Indonesia 1. Sampai sekarang enggak cukup, bingung saya. Beli lagi di Jakarta 1. Waduh kok begini lagi ya. Akhirnya beli lagi, coba sampai 3. Enggak kepake semua tuh yang 2. Saudara, saya enggak ngerti kenapa ini badan tambah umur kok tambah membengkak. Saudara, nah saudara kita harus punya prinsip yang benar. Ya, satu contoh ya, beberapa contoh saya berikan. Kita akan membaca Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, Daniel yang dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Perhatikan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini Daniel. Dikatakan sekali lagi ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Sedangkan ayat yang ke-6 tadi dikatakan ayat yang ke-5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari santapan raja. Raja menetapkan kepada pegawainya untuk mereka itu makan makanan yang dimakan raja dan minum anggur yang biasa diminum oleh raja. Tetapi berbeda dengan prinsipnya Daniel. Dikatakan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja dan minuman raja. Ini prinsip, saudara. Dan setelah mereka dicek memang justru perawakannya itu lebih baik kondisinya dibandingkan para pegawai-pegawai lain yang tidak berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Hebat kan? Ini prinsip yang baik, saudara. Mari kita berketetapan untuk tidak menajiskan diri kita dengan
apapun juga yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita punyai. Pada waktu itu pada waktu ini pemerintahan Raja Babel itu menahan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang pada waktu itu rajanya Yoyakim. Mereka ditahan, tetapi raja itu berkeinginan orang-orang yang berasal dari ningrat, ya, keturunan raja, keturunan bangsawan itu pada diambilin tuh yang dari orang Israel, dari Yehuda diambilin, dipilihin tapi yang bangsawan untuk dipekerjakan di kerajaannya Nebukadnezar. Termasuk orang-orang ini Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel. Nah, orang-orang yang ditangkap ini, orang-orang yang dipilih ini ya begitu caranya raja, dipelihara dengan makanan raja. Saya enggak tahu kenapa Daniel itu menolak makanan dari raja. Mungkin raja Nebukadnezar makan babi juga. Kalau Daniel seperti Linda enggak makan babi. Haram. Ya. Jadi haram, jadi Daniel tidak mau, anggur juga tidak mau minum. Ya, boleh enggak kalau kita minum anggur? Wine, boleh, ya, boleh. Tetapi jangan satu botol dihabisin langsung. Ya, itu namanya enggak tahu diri. Boleh minum wine, boleh, ya. Saya sendiri juga suka wine. Saya senang juga, tapi saya enggak membiasakan diri. Oh, ini udaranya dingin, harus setiap hari minum wine supaya tidurnya enak, atau enggak usah winter tapi minumnya tetap wine supaya tidurnya enak. Enggak. Kalau saudara yang komsel di rumah itu, saya punya suami saya itu senang koleksi ini soalnya. Enggak pernah diminum loh sama dia. Kalau mungkin bicara suka wine gitu lebih suka saya. Tapi dia koleksi. Cuma koleksinya salah. Sebenarnya kalau wine itu posisinya mesti tidur. Kalau di tempat saya kan enggak ada yang tempat khusus, dia enggak punya. Semua berdiri. Wine-nya itu semua berdiri. Enggak tahu itu apa aja tuh. Saya juga enggak pernah minum sih. Karena juga tidak semua wine saya suka. Kalau sudah pahit begitu saya enggak doyan. Ya, senangnya yang manis-manis. Ya saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrah, Mesah dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku yang tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini prinsip. Prinsipnya mana? Nebukadnezar membuat patung dari emas supaya rakyatnya menyembah kepada patung itu. Tetapi Sadrah, Mesah dan Abednego dan tentunya juga Daniel, mereka berketetapan untuk hanya menyembah kepada Allah Israel, bukan menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Taruhannya itu nyawa, saudara. Dikatakan tadi dalam ayat yang saya baca untuk saudara,
Sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak mengabulkan doa kami, tidak menyelamatkan kami, hai Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Kami tidak akan. Vicky. Ya. Tidak akan kami sembah patung buatanmu itu. Kami hanya akan menyembah Allah bangsa Israel. Saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Ya. Jangan gantikan Yesus dengan yang lain. Saya katakan yang lain itu bukan hanya untuk saudara puja. Ya. Mungkin sesuatu yang mengikat saudara begitu rupa sehingga saudara menjadi lupa akan Tuhan. Itu berarti sudah mengalihkan penyembahanmu dari Tuhan kepada yang lain. Dan ini sangat berbahaya. Ayo rubah prinsip kita. Kalau ada hal-hal yang lain yang membuat kita tertarik lebih dari Tuhan, berarti kita mesti koreksi hidup kita, karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Ya, itu tidak baik. Mari kita punya prinsip yang baik. Sekali lagi tentang prinsip yang baik. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Hari ini pada senang duduk, tidak ada yang menyediakan minum bagi saya. Nah. Ya enggak apa-apa. Soalnya kapan hari itu saya bawa termos saya, William bilang pakai yang ini aja daripada buka-buka. Makanya enggak saya bawa gitu. Kadang-kadang nyangkut di sini loh saudara. Tanya sama pengkhotbah itu. Ya. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Ban-ban kamsia kokom. Izinkan saya minum dulu ya. Jangan ngiri karena saya dapat yang bagus. Saya baca bunyinya demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, kata Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini prinsip saudara. Hari ini tetapkan bagimu. Kamu mau pergi ke mall apa ke GBIC? Kamu mau pergi badminton, sepak bola, atau mau pergi ibadah ke GBIC? Mari kita punya prinsip yang baik. Kalau aku hari ini dan seisi rumahku, aku mau beribadah dulu. Amin. Aku mau beribadah dulu. Ini mesti ada di dalam kehidupan kita saudara. Untuk mendisiplin kita secara pribadi. Hari ini tuh saya bersyukur, bangga lihat suami saya tuh ngomong demikian. Nanti tanggal 25 kan saya menikahkan anak kami. Minggu itu kan mestinya memang ibadah. Saya pikirkan itu hari banyak saudara datang. Saya sudah bilang sama Bapak Gembala, saya minta izin, makanya swap tugas. Saya biasanya minggu keempat, minggu ini saya tugas. Saya ngobrol tentang tamu yang datang. Suami saya itu bilang, saya pikir kalau memang ada waktu sorenya itu ya maunya ke gereja. Wow, saya ya paling tidak ya pasangan itu harus mempengaruhi pasangannya. Ya toh? Pasangan itu harus mempengaruhi pasangannya. Kalau satunya lemah, satunya harus kuat. Gitu loh saudara. Jangan yang satunya lemah ikut-ikut lemah. Kebetulan suami saya lemah, saya juga mau lemah. Bahasa Jawa itu bukan sorgo nunut neraka katut, tahu? Ke sorga sikut sama-sama, ke neraka bareng. Bukan itu saudara. Kita masing-masing, kalau satunya kuat, puji Tuhan satunya lemah, yang kuat menguatkan yang lemah kan begitu. Tanya suami saya hampir tiap hari, kalau dia tidur sudah mulai HP itu begini, sudah mulai begini. Gini ya, tahu toh artinya? Ya,
HP-nya tidur, dia ikut tidur. Jadi dari begini jadi begini. Saya mesti noleh ke dia. Kok sudah doa belum? Gitu loh ya. Saudara, kok tahu kenapa kok saya tanya begitu? Supaya kalau saya lemah, engkau yang menguatkan aku. Fungsinya bukan untuk apa-apa. Supaya kita itu saling mengingatkan, saudara. Sudah baca Alkitab belum? Kalau engkau melihat aku belum baca Alkitab, sudah baca Alkitab belum? Nah kalau digitukan ya enggak boleh marah. Gitu loh. Wong yang ingatkan pasangannya ya mestinya oke lah, enggak apa-apa lah. Tujuannya cuma itu aja. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu gampang, lemah. Makanya mesti kita itu saling menguatkan. Paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Gitu ya saudara. Ayo kita punya prinsip yang baik. Ya, hari ini aku dan seisi rumahku. Aku tidak pergi kemana-mana dulu. Aku mau pergi ke GBIC untuk Tuhan. Amin. Masa kita kalah sama Tante Flora yang udah 80 tahun lebih? Yang muda-muda ini loh. Kapan hari itu siapa ya? Saya ingat siapa ya? Grace, yes? Oh iya enggak apa-apa. Saya enggak tahu loh Mas Ardi. Tapi kalau Mas Ardi merasa apa mungkin itu buat Mas Ardi ya. Tuhan Maha tahu lah kondisi kita Tuhan Maha tahu ya. Kalau mungkin kita bisa apa ya istilahnya tanya sama Tuhan atau minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kerjaan yang jangan hari Minggu. Ya kan bisa ya? Bisa. Jangan kejar uang terus. Ya, uang bakal ndak ada nanti. Di surga kita ndak butuh uang. Memang kita di sini butuh uang. Saya tahu. Di sini kita butuh uang. Tetapi kalau kita utamakan Tuhan, sering kali saya bilang sama suami saya, apa Tuhan ndak bisa ganti hari-hari yang sepi dengan hari ini diberkati Tuhan? Bisa. Makanya sediakan waktumu untuk Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberkati kita. Gantikan itu semua. Kalau toh tidak diganti ya tidak apa-apa. Wong Tuhan pasti memberkati hidup kita. Prinsip saya. Gitu loh. Prinsip saya seperti itu. Mari saudara kita punya prinsip yang baik. Yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang yang kedua. Kita mesti kuat dalam hal apa? Dalam hal iman. Ya. Saya itu seringkali membedakan pengertian iman itu seperti ini saudara. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi nanti Tuhan Yesus pada kedatangannya pada kali yang kedua. Firman Tuhan katakan, ternyata dia juga masih cari iman anak-anak Tuhan. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti kita itu harus mempertahankan iman kita, harus tetap ada. Karena ketika nanti Tuhan Yesus datang, dia ingin melihat kita, apakah kita masih menjadi bagian dari sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Campbelltown. Ya saudara, jadi itu harus dipertahankan. Iman itu harus kita pertahankan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ini berbicara, iman berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Harus ada sampai nanti kalau dia datang jemput kita. Kapan Tuhan jemput kita? Tidak tahu. Bisa bicara tentang kematian yang bakal menjemput kita. Atau kita nanti kalau Yesus datang, memang kita akan bisa lihat dia turun dari awan-awan. Ya, dan dia dari surga ke awan-awan. Ya saudara, itu dia tetap mencari iman. Adakah iman
anak-anak manusia ini tetap beriman kepada Tuhan. Pengertian iman yang kedua itu seperti ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu arti yang kedua adalah untuk mewujudkan sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita mau supaya itu kita punya, yang belum ada jadi ada. Itu iman. Saya mau saksi. Jam tangan saya ini saudara, jam tangan murah untuk saudara. Tapi saudara, saya punya story yang di sini itu luar biasa. Makanya saya pakai, saya mau kasih tahu saudara. Saya itu perlu jam pada waktu dulu, ini sekitar 17 tahun lebih. Jam tangan saya ini. Padahal jam tangan ini jam tangan murahan. Dengan merek Alexander Christie. Christie-nya Tante Lina. Ya, ini murah. Tapi walaupun murah, pada zaman itu saya nggak bisa beli. Saya cuma jalan-jalan karena pengen. Saya itu memang sebenarnya seneng yang tipis-tipis. Itu saya. Karena ada yang seneng yang tebel-tebel. Lah tangan saya kan gede tuh saudara ya. Dagingnya kan mengelumpuk di sini semua, ngumpul di sini. Nah saya tuh seneng jam yang besar-besar cuma tipis. Saya lihat-lihat. Saya tanya kepada mbaknya, Mbak tolong mbak lihat mbak. Dikasihkan ke saya, berapa ini harganya? Sekitar 400 something gitu loh. 400.000 saudara di Indonesia. Di sini ya $40 something kan begitu ya. Tapi untuk saya mau beli itu kesulitan loh saudara. Pada waktu di Indonesia. Kalau di sini 40 ya gitu ya ikut Om Ganteng itu ya lumayan lah ya. Ya, kalau di Indonesia dulu penuh perjuangan saudara saya hidup. Gitu. Ya cuma percaya, modalnya itu cuma percaya sama Tuhan. Saya cuma pegang. Makanya kalau hamba Tuhan mengatakan, saudara itu jangan cuma lihat mobil bagus, kan ada yang begitu ya. Lalu kita pegang, dalam nama Yesus menjadi milikku. Ada pendeta yang demikian ini. Saudara, saya enggak peduli pendeta itu ngomong begitu. Tapi wong prakteknya saya praktekkan begitu loh. Lah saya enggak ada uang buat beli. Saya cuma pegang dan tanya uangnya berapa, harganya berapa saudara. Pada waktu itu, oh ya sudah mbak, terima kasih mbak, saya taruh lagi. Berapa bulan kemudian, 1 atau 2 bulan kemudian, saya datang lagi. Masih ada saudara. Dalam hati, kapokmu kapan dorong laku. Tahu artinya. Kapokmu kapan belum laku. Itu, ini pasti buat aku. Saya cuma lihat dalam nama Yesus. Jadi milikku. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah pulang. Balik lagi tuh saya 1 bulan kemudian. Masih ada di situ saudara. Pada yang kali yang keempat saya diberkati Tuhan. Dan akhirnya saya beli ini jam. Saudara, ini tidak akan saya buang dan tidak akan saya kasihkan orang. Karena di sini ada sejarah iman yang luar biasa. Kalau engkau punya apa? Doa. Kalau punya uang bisa beli itu bukan iman. Itu namanya sudah disediakan memang. Kalau ini asli iman. Jadi milikilah iman yang seperti itu untuk mewujudkan apa yang engkau harapkan yang belum kelihatan itu akan menjadi kelihatan. Itu perlu iman. Ya. Jadi jangan punya iman yang mati, punyailah iman yang hidup. Sekali lagi saya mau bilang, saya sering kali bilang sama suami saya, orang itu mesti kuat imannya. Ya. Kalau saya sih di Indonesia memang modalnya cuma ini. Dengkul, lutut untuk berdoa.
supaya Tuhan memberkati dan mengabulkan apa yang saya harapkan. Ya, jadi milikilah iman ya saudara, milikilah iman. Sebenarnya saya ada contoh untuk hal ini, tidak usah dibaca. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-21, satu perikop sampai 28 itu tidak usah dibaca. Itu dituliskan demikian, ceritanya itu ada perempuan punya anak kerasukan setan. Ya toh? Nah, dia teriak-teriak tuh sama Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan. Tuhan tidak peduli loh saudara, Tuhan tidak jawab. Murid-murid Tuhan Yesus yang mendengar malah katakan demikian. Suruh perempuan itu pergi, bikin bising aja. Annoying. Suruh pergi. Dia teriak. Dia tambah keras berteriak. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Aku diutus kepada ya. Saudara, jadi itu tetap tidak diperhatikan sampai pada akhirnya. Iya Tuhan, tapi anjing itu menantikan remah-remah yang turun dari meja tuannya. Iman yang seperti itu, pengharapan yang luar biasa itu yang akhirnya menggerakkan hati Tuhan Yesus untuk memberikan apa yang menjadi permohonan dari perempuan itu. Akhirnya apa? Perempuan itu anaknya disembuhkan. Itu ceritanya. Kalau dibaca terlalu banyak karena sudah hampir selesai jam saya. Tapi karena memang tadi disedot oleh banyak hal, maka izinkan saya berhenti 5:30 pas. Yang ketiga, kuat dalam roh, ya, kuat dalam roh atau punya roh yang kuat. Daniel adalah contoh dari seorang yang punya excellent spirit. Ya, dia punya roh yang luar biasa. Daniel pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Dikatakan bahwa Daniel itu punya roh yang kuat. Dari mana kekuatannya Daniel itu rohnya? Karena Daniel suka berdoa. Jadi makanya Mas Adi saya jadikan contoh nanti ya. Rahasia kuatnya rohnya Daniel itu dari apa? Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel itu biasa berdoa. Seperti kesaksian Mas Ardi tadi. Ya, dimanapun dia berdoa, mendoakan orang. Meskipun singkat, itu artinya walaupun itu kan God bless you kan, begitu kan? Ya Mas Ardi ya, God bless you. Tapi diucapkan merupakan doa kepada Tuhan. Itu pasti akan baiklah di hadapan Tuhan. Sekalipun hanya sesingkat itu God bless you. Ya, dia ketemu orang bule ya dia bilang God bless you. Ketemu orang Jawa mungkin Gusti berkati. Ketemu orang Indonesia tidak bisa bahasa Jawa ya Tuhan memberkatimu. Tapi kalau itu diucapkan dalam doa, pasti akan menciptakan kenyataan orang itu diberkati oleh Tuhan. Daud juga contoh seorang yang memiliki roh yang kuat. Saya ingin pamerkan kepada saudara, showkan kepada saudara, kasih taukan kepada saudara. Kalau kita punya roh yang kuat, itu ada beberapa hal yang bakal terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tidak takut menghadapi masalah. Itu Daud. Daud punya spirit yang baik juga. Makanya dia tidak takut ketika menghadapi masalah. Ceritanya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel
pasal yang ke-17 ayat yang ke-31 sampai 36. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini Goliat ini musuh yang ditakuti, karena dia memang pahlawannya Filistin. Gagah perkasa, tinggi besar. Kalau saudara nanti Google, ya bajunya yang dipakai untuk perang itu saja sudah maha berat. Tetapi dia biasa berperang sehingga hal itu tidak menjadi masalah. Dia menghadapi peperangan, dia selalu pakai itu. Dan ketika dia maju menghadapi lawannya menjadi takut. Termasuk sebenarnya bangsa Israel ini. Tetapi ketika Tuhan memilih Daud untuk menghadapi atau berperang melawan Goliat ini, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Sehingga dia tidak takut menghadapi Goliat itu. Hambamu ini biasa melawan beruang, dirobek itu mulut, diselamatkan domba yang digembalakannya. Tidak takut saudara. Orang yang memiliki roh yang kuat, memang dia tidak akan takut menghadapi masalah. Ya, kita tidak tahu masalah apa yang terjadi. Ya, memang kadangkala itu kita bisa menjadi takut. Tetapi kalau kita punya Tuhan ada di dalam kita, Tuhan memberikan keberanian untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, selain dia tidak takut menghadapi masalah, kata-katanya mengandung iman. Ayat yang ke-37 dalam pasal yang sama. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kata-katanya mengandung iman. Kakiku tidak patah. Untuk kita bisa berbicara, kata-kata kita mengandung iman, kita harus punya roh yang kuat. Maka kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang penuh iman. Boleh terjadi, tetapi kita tahu kemenangan itu ada di dalam tangan kita. Melalui kita berkata-kata, kita mengucapkan, maka Tuhan memberikan kemenangan. Yang terakhir, tidak menjadi pengecut. Ayat yang ke-48, ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh itu menemui orang Filistin itu. Dia tidak ketakutan lalu melarikan diri, itu namanya pengecut. Tetapi dia lari memang, tetapi lari ke medan perang menemui orang-orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Dan kemenangan besar Tuhan berikan kepada Daud. Saudara, mari kita punya 3 prinsip yang baik ini. Ya, mari kita memiliki kekuatan yang baik, yaitu prinsip harus kuat. Iman kita harus kuat, ya saudara. Dan roh kita harus kuat. Maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang akan bisa bertahan sampai Kristus datang pada kali yang kedua.